Jadi sore ini kita ngobrol-ngobrol ringan tentang ISBN ya. Iya, betul. Oke. Tentang itu kita akan. Jadi ini sih Mas Rian, jadi memang nih dalam setiap buku, nah ini kan buku cover ya, namanya depan. Nah di belakang ini di back cover biasanya ada kotak kecil ini. Kotak kecil ini yang disebut dengan ISBN, International Standard Book Number singkatannya. Oke. Jadi itulah yang ISBN itu kotak kecil yang ada di belakang buku. Atau lebih simpelnya itu identitas buku kita nyebutnya. Identitas buku itu bisa dilihat dari ya itu tadi ISBN itu. Karena kode yang ada tertera di situ ada 13 digit. Itu kalau kita search masukkan itu akan mengacu pada buku kita. Jadi judul buku, penulisnya, penerbitnya. Jadi alangkah baiknya memang kalau buku kita itu ber-ISBN. Itu Mas Rian. Jadi yang mengajukan ISBN itu sendiri nanti penerbit ya? Iya, yang mengajukan adalah penerbit. Karena memang penerbit yang mempunyai akses masuk ke website untuk mengajukan sebuah naskah atau buku memiliki kode buku tersebut. Nggak bisa setiap orang, karena yang bisa mengajukan itu sebuah lembaga. Bisa CV, PT, yayasan, dan yang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya lembaga penerbitan itu sendiri atau publisher itu sendiri yang belum terdaftar di Perpusnas berarti belum bisa ya mengajukan itu ya? Iya, belum bisa. Karena kan nanti yang ngasih kode penerbitan dari pihak perpustakaan. Jadi waktu kita penerbit mengajukan agar bisa dapat nomor ISBN, dia akan mencantumkan akte notaris, KTP pemiliknya. Nah, kalau udah mereka recheck di ACC, baru kita akan dikasih namanya nomor penerbitan sendiri. Jadi nomor penerbitan itu tercakup juga di dalam 13 nomor ini. Ini kan ada 13 digit tuh. Iya. Jadi ini jadi nomor yang ada di ISBN ini kayak 93 nomor pertama itu adalah nomor yang dinamakan ESN ya. Jadi udah kode internasional. Itu memang 978. Kemudian kode 602 itu kode untuk Indonesia, terbitan Indonesia itu 602. Setelah itu kode penerbit. Jadi masing-masing penerbit punya kode sendiri. Setelah itu kode judul buku kita sendiri. Dan yang terakhir itu validasi. Nah, itulah 13 digit ini masing-masing itu sudah mempunyai arti tersendiri. Dan itu hanya Perpusnas yang bisa memberikan kepada penerbit bersangkutan yang sudah yang mengajukan, merequest terhadap sebuah naskah untuk dijadikan buku ber-ISBN. Itu Mas Rian. Ini kalau dari namanya berarti ISBN ini sebenarnya lembaga internasional ya? Iya, jadi sedikit ya, ISBN itu sejarahnya itu bermula dari Britania Raya Inggris ya, pada tahun 1966 ada seorang yang pedagang buku bernama W.H. Smith. Sebelumnya ISBN disebut Standard Book Numbering atau SBN, nggak pakai itu awalnya, dan digunakan sampai tahun 1974. Nah, kemudian setelah itu ada kebijaksanaan ditambah internasional. Jadi ini penghimpunan buku itu buat seluruh negara.
Tadinya sih hanya digunakan untuk identifikasi oleh seorang pedagang ya. Iya. Kecil, ya. Dan awal mulanya tuh ya di Britania Raya itu aja. Entah kenapa mungkin akhirnya orang mungkin ya penting ya dari kita kan akhirnya harus tahu nih kayak jumlah penduduk pun kita harus tahu totalnya penduduk berapa. Mungkin kesininya kita juga perlu tahu berapa total banyak buku yang sudah ada di dunia ini, atau pada khususnya pada masing-masing negara ya, butuh jadi bisa ketahui nih ada berapa buku sih yang sudah ada, beberapa orang sih menulis buku. Itu menjadi suatu angka yang penting juga kan. Nah itu kemudian seiring itu jadi ya itu semua masing-masing negara, perpustakaan di masing-masing negara mempunyai ini ketentuan ISBN ini. Ya dari awalnya sih sejarahnya hanya dari pedagang, hanya bermula dari pedagang bernama W.H. Smith itu. Kemudian karena mulai mengacu ada sistem komputer juga kan. Nah sistem komputer akhirnya ya itu mungkin disesuaikan ya, sederet simbol angka itu menjadi pengidentifikasian untuk buku. Berarti setiap buku di seluruh negara berarti dia bisa teridentifikasi ya dengan ISBN itu ya, otomatis ya? Iya betul. Kayak Indonesia tuh kodenya 602. Entah negara lain Singapura, India nggak terlalu ini juga sih yang saya tahu karena memang sehari-hari ini 602 itu punyanya Indonesia. Itu kode awal berarti ya disimpannya ya? Bukan. Kode setelah ini yang 978 setelah ESN ya, prefiksnya ESN. ESN setelah ESN. Jadi sebentar aku pernah buka itu. Berarti ESN sama kode negara itu yang publis ya, yang bisa tahu semua orang ya. Iya, ya. Kemudian angka-angka berikutnya itu adalah angka-angka yang identifikasi yang bisa secara secara komputer. Ya, jadi ya 978 itu udah fix karena itu kan and perfect istilahnya. Terus yang di belakang 978 602 itu juga fix, itu pasti ada di ISBN kode negara kode Indonesia. Kode negara. Nah, setelah itu habis itu kode penerbit. Jadi masing-masing akan berbeda-beda sesuai dengan terbit di mana. Habis itu kode ini kode ininya sendiri judul. Jadi ininya sendiri buku. Jadi buku judul buku, kode judul buku. Habis itu paling akhir itu namanya angka validasi atau angka pemeriksa. Itu Mas Rian. Yang satu angka, yang satu digit terakhir itu. Iya, itu namanya angka pemeriksa atau angka validasi. Itu. Jadi ya, jadi di sini juga dikatakan kalau ada nomor penomoran itu kita punya datanya, jadi kita bisa mengetahui menambah berapa jumlah penulis, data penulis yang menerbitkan buku. Kemudian juga membantu memperlancar arus distribusi buku. Nah, jadi kode numerik pada ISBN itu juga bisa memperlancar arus distribusi buku. Karena kalau ada kode juga mencegah terjadinya kekeliruan pemesanan buku. Nah, ini yang bisa dipakai di toko juga kan sebagai scan barcode ya. Itu. Oh iya, berarti sarana promosi juga adanya ISBN di sini juga di referensi yang aku baca itu pencantuman ISBN itu menjadi sarana promosi karena informasi pencantuman ISBN ini disebarluaskan oleh Badan Nasional ISBN di Jakarta maupun Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di Berlin atau Jerman. Jadi intinya adalah kepercayaan calon pemakai berarti
akan meningkat dengan adanya number itu ya? Iya, dan ini yang memberikan ISBN kepada penerbit berada di wilayah Indonesia adalah Perpusnas RI sebagai Badan Nasional ISBN. Jadi yang mempunyai ranah tersebut hanya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi yang mengajukan ISBN itu cukup penerbit ya? Iya, penerbit yang akan mengajukan. Itu Mas Rian. Bisa juga apa ya lagi ditambahkan itu ya tadi penggunaan ISBN di toko buku itu membantu mempermudah ya ininya pengeluaran stok buku juga kan. Terus juga membantu mudah pencarian. Biasanya juga mereka tertera kan kalau di toko buku tuh ada ini juga kan apa sih komputer kita nyarinya di situ kan dengan kode, ada kode-kode juga di situ, bisa kode masukin nomor ISBN-nya gitu, penulisnya. Tapi kalau pencarian kayak gitu dulu tuh ada ya kalau di perpustakaan tuh apa ya kode persepuluhan DW ya kalau nggak salah, itu masih berlaku nggak Mbak Nini? Mungkin ini apa tuh keluar. Kode apa? Kode persepuluhan DW deh kalau nggak salah namanya. Persepuluhan? Ya, itu dulu itu dipakai di perpustakaan gitu. Apakah itu berbeda dari kode-kode ISBN atau sekarang cukup dengan ISBN aja bisa dengan mudah mencari atau kayak gimana ya? Itu nggak pernah itu nggak? Kayaknya sih kalau di perpustakaan dengan hanya ISBN search engine-nya udah itu langsung bisa ketemu, kalau emang kita masukinnya benar langsung bisa tertuju pada buku yang kita cari. Karena kan memang untuk mempermudah administrasi juga saat peminjaman dan pengembalian buku, penginputan kan pakai pasti selain nama penulis ya yang fix itu karena ISBN itu nggak akan mungkin sama dengan satu sama lain. Kalau nama kan Neni Makmul tuh search banyak banget keluar banyak Neni gitu kan. Tapi kalau ISBN lengkap 13 tuh ya udah muncul akan satu, searchingnya akan keluar satu. Jadi ya benar-benar fungsinya memang identifikasi buku. Ini kalau di sini nih Mbak Nini kalau sekarang nih kan apa namanya ini ada 3 ya. Ini ada angka kecil nih. Ini ada angka kecil nih. Ini apa ini? Yang angka di sini di samping ini. Yang atas ini ISBN, yang bawah juga sama kayak ya? Yang bawah. Yang atas yang ISBN yang 978. 978. 602. 22. Iya kan? Biasanya 978 strip 602. Ini ya. Nah, di belakang 602 itu kode penerbit. Oke, ini kalau yang ini nih apa nih? Ini ada hubungannya enggak atau ini adalah identitas tersendiri? Ini bukan ya? Bukan. Jadi bukan kalau bukan Mas Rian. Kalau ini, nah kalau itu kan ininya bentuk apa ya pemindahannya ya barcode ya istilahnya. Jadi 978 IN itu kode IN 602 itu Indonesia, 250 itu kode penerbit, 910 itu nomor buku itu tersebut, 3 itu validasinya. Udah, itu aja. Ini aja yang kalau yang ISBN ya. 13 digit itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau angka-angka ini berarti ini berbeda berarti ya kalau angka ini nih. Berbeda. Yang di mana sih? Ini yang kecil kali ini. 978 602. Kayak gini berarti nih bentuknya.
Nih. 10. Yang mana ya? Gini ya. Gini nih. 91. Ngeblur ya? Oh, beda. Ini mungkin apa ya? Tapi yang pasti itu bukan ISBN sih. Harusnya barcode-nya yang betul mungkin, yang ini aja yang mendaftar. Ya? Nah, ini nggak ngerti deh kalau ini. Ada yang berdiri ya, hampir sama barcode juga ya bentuknya ya. Ya, ini kan hampir sama nih barcode juga bentuknya, cuma ini ya. Berdiri ini. Cuma angkanya berdiri, juga memang atau mungkin ini modelnya mereka membuat sebenarnya barcode-nya sama, cuma dibikin model, mungkin model itunya, layout-nya ya. Ya, kalau kayak gini, nah kan ini nggak ada nih, nih. Ini cukup. Ya, yang biasanya seperti itu. 978 602 205 itu nama penerbitnya. 0000 itu kode bukunya itu sendiri. 1 validasinya. Oke. Terus Mbak Neni, selain daripada apa tadi untuk identifikasi secara nasional dan juga internasional, terus manfaat berikutnya tadi ada manfaat promosi, manfaat apa namanya, otomatis terpromosi juga, pencarian lah ya. Memudahkan pencarian. Ya jadi apa ya, data master juga. Tadi kan juga perlu kita ketahui berapa total penulis, berapa banyak penulis nih mungkin. Itu mungkin untuk kepentingan lain ya, data penulis. Kepentingan lain. Nah itu sebenarnya ini ISBN ini hanya untuk kepentingan itu atau diwajibkan kepada setiap buku yang terbit atau yang beredar, Mbak Neni? Jadi kembali ke penulisnya, Mas Rian. Jadi kalau nggak semua buku harus ber-ISBN, tapi ya itu. Jadi hanya artinya kalau begini, Mbak Neni, artinya kalau seandainya tidak ber-ISBN tidak melanggar hukum? Tidak melanggar hukum. Cuma disayangkan kan kalau buat penulis yang menghargai karya ciptanya sendiri, diharapkan karya ciptanya itu dilegalkan. Nah, salah satunya ya dengan didaftarkan ber-ISBN. Tuh, kalau memang dia nggak ingin ber-ISBN, aku suka-suka gitu ya, hanya untuk kalangan sendiri gitu, nggak apa-apa juga. Ya itu tadi kembali ke masing-masing penulisnya, tujuannya apa. Tapi sangat disayangkan kalau kita sebagai penulis kan kepinginnya tulisan kita itu lebih banyak dibaca orang. Kemudian lebih disimpan di suatu tempat yang memang pengarsipannya itu rapi dan semestinya dan akan selamanya ya. Salah satunya yaitu kan Perpusnas itu kan menjadi pusat penyimpanan semua buku yang ada di Indonesia. Harusnya kita bangga kalau buku kita sampai ada di Perpusnas, karena kan itu jadi kayak peninggalan nantinya kan buat anak cucu generasi bangsa juga kan. Dan berarti kalau misalnya tidak ber-ISBN, dia tidak bisa di-searching di Perpusnas dan juga tidak ada kopinya di Perpusnas, begitu ya? Iya, karena kalau penerbit sudah mengeluarkan buku ber-ISBN, dia punya kewajiban untuk menyerahkan bukti rekamnya, bukti cetaknya buku tersebut ke perpustakaan. Jadi perpustakaan udah kasih nomor nih, dan kita harus memberikan bukti ini hanya soft copy aja atau kopi bukunya? Hard copy ya? Hard copy buku nyatanya. Jadi, ya? Iya, buku jadinya, betul. Sebanyak 2 eksemplar. 2 eksemplar itu untuk Perpusnas dan 1 untuk perpustakaan daerah. Itu jadi kewajiban penerbit itu sih. Perpustakaan daerah. Harus memberikan daerah mana nih yang dimaksud?
Daerah mana yang dimaksud? Daerah penulis atau daerah penerbit? Iya, daerah penerbitan. Oh, Daerah penerbit. Kayak saya bisa ke Depok karena di Bogor, tapi entah kenapa ya kalau saya dulu tuh udah diarahkannya ke perpustakaan Kawulian Bandung. Jadi yang untuk daerah saya kirimnya ke sana. Ke Bandung? Ke Bandung. Jadi waktu awal daftar itu udah kalau ini yang perpusdanya dikirimnya ke Bandung aja. Saya juga nggak terlalu ngeh nih karena awal pendaftaran kan yang mengurus temen ya, temen dan menginfokan nanti ini yang perpustakaan daerah dirujuknya ke perpustakaan daerah Soekarno-Hatta Bandung Kawulian itu. Tapi sebenarnya kalau yang lebih dekat lagi sih bisa ke ini Depok, perpustakaan daerah Depok yang dekat lagi. Tapi ya sudah karena udah ditentuin di situ jadinya ya ke sana. Provinsi berarti ya? Mengirimnya yang untuk ya. Oke, daerahnya daerah provinsi berarti. Kalau Depok berarti kan kota ya? Kota, iya, provinsi ya maksudnya. Tuh. Ntar Mas Rian nyalain lampu. Sudah kok cepet gelap. Iya. Nah baik Mbak Nini, nah kalau itu kan buku yang kita bicarakan tadi kan buku yang berupa apa namanya hard copy kayak gini ya, buku yang apa namanya yang ada fisiknya. Nah kalau misalnya buku yang elektronik, kalau sekarang kan marak juga nih buku elektronik nih, buku digital. Ya. Nah buku digital itu bagaimana? Harus ada ISBN-nya atau sama saja atau gimana? Ada aturan lain? Iya, sama Mas Rian. Jadi buku e-book pun elektronik digital itu tetap ada ISBN-nya. Jadi waktu kita mengajukan itu biasanya ada beberapa kolom pilihan akan diterbitkan dalam bentuk ada buku digital, audio, video. Nah, kita pilih tuh salah satu. Kalau e-book dalam bentuk e-book ya kita pilihnya digital. Kalau dalam bentuk buku ya kita pilih buku. Audio, visual ya audio. Jadi ada berapa poin? Ada lagi apa sih ya? Satunya kok agak lupa deh. Itu. Jadi harus ya. Ini kalau seandainya buku yang ber-ISBN, buku biasa yang ber-ISBN, kemudian dia terbit lagi dalam bentuk elektronik, itu ISBN-nya sama atau beda lagi ya? Beda. Oh, beda ya? Beda lagi. Diajukan lagi. Oh, diajukan jadi nggak lagi. bisa dalam misalnya maupun diajukan lagi. Jadi nggak bisa dalam satu pengajuan itu langsung minta e-book dan kok buku sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Beda. Karena memang itu dua jenis yang berbeda ya. Iya, betul. Saya belum pengalaman sih Mas Rian yang bentuk e-book karena kan selama ini masih hard book ya. Hardbook. Cetak dalam bentuk cetak. Beberapa penerbit yang sudah dalam bentuk e-book ya mereka requestnya di-request lagi dalam requestnya untuk terbit e-book digital. Kalau e-book itu sendiri berarti ada layanannya juga gitu ya di perpus ya? Iya, ada. Maksudnya dan kan saya belum tahu nih. Untuk bukti terbitnya kayaknya bentuk terbitnya kan karena itu e-book ya kayaknya via email sih. Via email. Via email. Karena kan sebenarnya kan kalau e-book kan bisa mungkin setiap orang lah ya bisa kan bikin sendiri-sendiri gitu. Tetapi kalau misalnya mau diedarkan berarti tetap harus daftar ke Perpusnas berarti ya? Iya, tetap. Oke. Kemudian Mbak Neni, kan setiap kita mau menerbitkan buku,
atau misalnya Mbak Neni melayani customer nih untuk menerbitkan buku. Berarti Mbak Neni itu ada ada waktu khusus atau ada apa namanya prosedur yang harus Mbak Neni tempuh ke kantor ISBN gitu ya? Itu iya, betul. Dari Mbak Neni sendiri setiap buku yang dikeluarkan, yang diterbitkan. Iya, betul. Jadi ada premlist ya namanya. Ada format tersendiri kalau kita mau mengajukan ISBN. Jadi ya ada request judul bukunya apa, penulisnya siapa saja, editornya siapa, harus dicantumin tuh yang perlu dicantumin. Kemudian apa ya namanya, sinopsis buku itu apa, itu harus dimasukkan. Jadi di websitenya itu ada kolom-kolom yang harus kita masukkan. Itu tadi dari judul, penulis, sinopsis, kemudian tebal bukunya berapa, ukuran bukunya berapa, kemudian kata pengantar, daftar isi. Itu wajib waktu kita melakukan permintaan ISBN, pengajuan ISBN. Jadi ada di websitenya itu udah harus apa aja diisi itu. Itu Mas Ria. Jadi makanya pasti di awal kalau Mbak minta diajukan ISBN, saya pasti akan minta itunya, terutama yaitu tadi judul, penulis, bukunya mau berukuran berapa, tebal buku biasanya dilihat dari total naskahnya sih ya, ada berapa, biasanya kita masih arrange ya, nggak bisa fix banget. Ini ketebalan ini yang dimaksud adalah halaman, bukan iya, halaman buku, bukan jenis itu ada tuh. Bukan jenis book papernya, bukan jenis kertas, bukan book paper ya? Atau HVS, halaman. Dari halaman ya. Oke. Halaman. Jadi kan kita bisa estimasi nih biasanya, oh ini wood-nya 100. Jadi kalau jadi buku kita estimasi 175 atau 200 gitu. Biasanya untuk masukin ke kolom itu ya pakai estimasi. Itu. Sama yaitu tadi daftar isinya pasti harus dicantum di ini juga, disebutkan juga lengkap gitu. Ya lengkap, usahakan lengkap karena kan pengajuan ISBN kan setelah naskah selesai kan. Setelah naskah selesai. Iya, jadi ada data semua nih, nama sama ininya, judul penulisnya. Setelah naskah sebelum naik cetak berarti ya? Iya, sebelum naik cetak. Iya kan, sebelum naik cetak, karena kan nanti terbit ISBN itu masih ditaruh di belakang cover kan? Iya. Jadi proses bukunya setelah selesai, baru pihak penerbit mengajukan ISBN. Gitu ya? Iya. Ya, itu SOP-nya seperti itu. Nah, itu Mbak Neni, buku yang biasa. Kita udah bahas nih buku biasa, kemudian buku elektronik. Nah, kalau buku yang berjilid Mbak Neni, misalnya kan kayak buku apa nih? Ini kayak buku saya nih punya nih, ada 9 buku. Ini setiap buku atau satu judul aja, satu aja? Yang berjilid-jilid. Itu per seri, per jilid. Jadi pengajuannya nggak bisa langsung dalam satu pengajuan itu untuk 9 seri, itu enggak. Jadi satu per satu ya. Ini aja deh yang 2 misalnya, ada yang 3. Ini saya ada buku Cahaya Abadi Nabi Muhammad. Ini 3 nih, 2. Jilid ya? Ya, 2. Kemudian ketiga, dan ini pertama. Berarti ada 3 ya? Ada 3. Ini berarti barcode-nya beda semua. Ini beda semua ya? Beda semua. Jadi sekali request itu hanya muncul jilid pertama dulu.
nanti ngajuin lagi. Ini beda ya. Ya, barcode-nya pasti berbeda. Iya, berbeda. Karena memang barcode itu hanya untuk satu buku, meskipun itu jilid. Oke. Iya. Jadi ya ngajuinnya tetap satu persatu, Mas Rian. Berarti kalau misalnya ini nih, kita udah selesai ini, yang pertama misalnya ajuin yang pertama gitu ya. Selesaikan dulu yang pertama. Iya. Okay. Nanti diajukan lagi untuk jilid 2. Iya, jilid kedua. Oke, terus nanti kalau emang masih ada lagi, ajukan lagi. Jadi tetap satu persatu ininya, request-nya. Ya. Oke, berarti kesimpulannya setiap satu buku meskipun judulnya sama, tapi kalau serinya berbeda, berarti ISBN-nya berbeda. Berbeda. Iya, tetap. Iya. Berarti kalau misalnya bukunya ada di atasnya ada ini apa nih, buku Ihya ya, Ihya Ulumuddin ada 9 ya. Ya 9 berarti jilid 9 ya, gitu ya. Ya. Betul. Oke. Nah, kalau buku yang yang dicetak ulang Mbak Neni, bagaimana Mbak Neni? Dicetak ulang juga ini ngajuin baru lagi. Baru lagi juga? Enggak. Kalau kontennya, isinya tidak berubah terus penerbitnya sama, bisa pakai yang lama. ISBN-nya nggak berubah karena konten isinya nggak berubah kan. Tapi kalau ada perubahan dan itu perubahan yang mendasar, harus pakai ISBN baru. Apalagi berarti yang mendasar itu contohnya misalnya ganti judul gitu ya? Oh iya, apalagi kalau ganti judul itu mendasar. Terus ada penambahan apa gitu yang merubah atau isinya juga ada penambahan, kemudian ada pergantian atau perubahan apa, itu disarankan sih pakai ISBN baru. Baik, Mbak Neni, ini nambah ilmu nih Mbak Neni. Kemudian satu lagi Mbak Neni. Iya. Satu lagi, kalau yang buku-buku yang terbit secara periodik gimana Mbak Neni? Misalnya majalah atau apa, kayak gitu ada ISBN-nya nggak? Ya, ada. Cuma istilahnya ISSN ya. Oh, ISSN. Oh, beda lah. Beda ya? Internasional standar. Ya sama sih. Sebentar kayaknya itu sama Mas Rian, itu juga pengajuannya sama kayak ISBN, cuma namanya itu bukan ISBN tapi ISSN, International Standard Serial Number. Oh, serial number. Jadi kalau ISBN kan International Standard Book Number. Kalau ini yang periodik kayak majalah, jurnal, itu namanya ISSN, International Standard Serial Number. Sama itunya ada. Ininya juga lamannya, websitenya ada, cuma masuknya bukan ke ISBN, ke ISSN. Oh, ISSN.